لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mutabi'ahu wa mawala. Alhamdulillah Nanda, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran video daring. Insyaallah ini materi terakhir pada semester 1 ini, kelas 3, mata pelajaran akidah akhlak, yaitu materi akhlak tercela. Bagaimana kabar Anda di rumah? Apakah sehat? Bapak doakan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Anda, pada materi akhlak tercela ini ada dua bagian, yaitu yang pertama yaitu durhaka kepada orang tua, yang kedua yaitu menghindari sifat durhaka melalui kisah Kan'an. Nah, siapa itu Kan'an? Mari kita lanjutkan video pembelajaran berikut ini. Nah, ayo amati dan ceritakan gambar berikut. Kira-kira gambar apa itu Ananda? Bapak kasih waktu, silakan Ananda berpikir dalam hati dan memikirkan apa yang ada di gambar tersebut. Ya, silakan perhatikan gambarnya. Bapak kasih waktu, silakan. Ya, dalam gambar tersebut ada seorang anak laki-laki yang sedang bermain HP, sedangkan ibunya sedang menyapu. Apakah itu termasuk akhlak yang baik? Apakah itu termasuk perbuatan yang baik? Tentu jawabannya tidak. Itu adalah akhlak yang buruk. Sebaiknya bagaimana anak tersebut? Ya, sebaiknya anak tersebut memberikan bantuan kepada ibunya. Ibu, biarkan saya yang menyapu. Silakan ibu istirahat atau melakukan hal lainnya. Begitu ya. Jadi gambar ini jangan dicontoh ya, jangan ditiru ya. Ini adalah pembelajaran untuk kalian supaya hal ini adalah hal yang buruk. Maka jangan lakukan dan lakukan hal-hal yang baik. Ya Nanda. Nah, durhaka kepada orang tua, akhlak tercela disebut juga apa? Ya, akhlak tercela itu disebut juga dengan akhlak mazmumah. Kalau akhlak terpuji disebut dengan akhlak mahmudah, kalau akhlak tercela disebut dengan akhlak mazmumah. Jangan tertukar ya. Allah membenci anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Ananda kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan mulia. Nah, ayat tersebut memberitahukan kepada kita bahwa kita dilarang berkata kasar atau melakukan perbuatan kasar ataupun durhaka kepada kedua orang tua kita ya Nanda. Nah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil
walidain, ya. Keridaan Allah itu tergantung keridaan kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung kemurkaan orang tua. Oleh karena itu kita jangan sampai membuat orang tua kita marah, ya. Nanti murka Allah itu akan sangat terasa pada kita, ya Nanda. Nah, dengan demikian kita sebagai umat Islam harus taat dan berbakti kepada kedua orang tua selama orang tua mengajak kepada hal yang baik. Membantah atau berkata kasar kepada kedua orang tua merupakan perbuatan tercela. Jangan sekali-kali melakukannya, ya. Allah akan mengazab dunia akhirat anak yang durhaka kepada kedua orang tua, ya. Nah, menghindari sifat durhaka melalui kisah Kan'an. Siapa ya Kan'an itu? Ya, Kan'an adalah putra dari Nabi Nuh alaihissalam, ya. Dan karena ini merupakan putra yang tidak taat kepada kedua orang tuanya, ya. Nabi Nuh alaihissalam menjadi rasul sejak usia 500 tahun, ya. Kaum Nabi Nuh ini selama 80 tahun Nabi Nuh berdakwah sangat sulit untuk beriman atau untuk diajak beriman kepada Allah, ya. Suatu ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah perahu ataupun kapal yang besar, ya, untuk mengangkut kaumnya yang beriman dan berbagai jenis binatang atau hewan yang akan dimasukkan di dalam kapal. Nah, ketika itu putra Nabi Nuh Kan'an ini tidak mau diajak untuk membuat kapal tersebut, sehingga putranya dan kaum Nabi Nuh kaum Nabi Nuh yang tidak mau beriman ini mengejek-ngejek Nabi Nuh. Kenapa membuat kapal di tengah tempat yang gersang tandus, sehingga mereka mengejek-ngejek, mengolok-olok Nabi Nuh alaihissalam. Sampai suatu ketika kapal yang dibuat Nabi Nuh alaihissalam ini telah selesai dibuat. Seketika itu hujan deras dan banjir pun melanda daerah tersebut, sehingga Nabi Nuh menghimbau kepada putranya untuk naik segera ke dalam kapal. Tetapi putra Nabi Nuh tersebut yang bernama Kan'an tidak mau naik ke dalam kapal. Malah Kan'an ini berusaha untuk lari ke gunung, ke daerah tinggi. Alangkah malangnya ternyata hujan besar tersebut menenggelamkan gunung yang didaki oleh putra Kan'an. Hingga pada akhirnya Kan'an dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah semuanya meninggal, ya. Sehingga Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman kepada Allah selamat di dalam kapal tersebut. Nah, hikmahnya dari kisah Kan'an ini adalah jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita, dan kita harus patuh dan taat kepada orang tua, ya. Sampai kita berkata kasar ataupun membentak ataupun tidak menuruti apa yang mereka katakan ataupun yang orang tua kita nasihatkan, ya. Nah, bagaimana dengan Anda dari rumah? Apakah kalian anak yang durhaka kepada orang tua? Bapak harapkan Ananda bukan termasuk anak yang durhaka kepada orang tua, ya. Karena anak yang durhaka itu akan diazab oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ya Ananda, sayangi keluarga. Nah, demikianlah materi kita yang terakhir, ya, tentang akhlak tercela, yaitu ya, durhaka kepada kedua orang tua dan hikmah dari kisah Kan'an tadi. Demikianlah, semoga Nanda dapat memahami, ya, dan mengambil hikmah dari kisah tersebut. Terima kasih atas segala perhatian. Bapak tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بلغنا لقاه